Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama yang saya hormati Pembina Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya Bapak Farid Thalib. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan kita penguatan untuk workshop 3 hari ke depan. Dan yang saya hormati jajaran manajemen, Pak Oni, manajer akademik, ada Pak Akram juga dari HCM, Bu Yuni juga kami undang, alhamdulillah sudah hadir sebagai humas dan marketing. Intinya semua manajemen dan semua manajer kami undang karena ini nanti insya Allah jadi nilai-nilai yang kita terapkan di YPSJ dalam membersamai berinteraksi dengan peserta didik kita yang jadi subjek sekolah kita. Dan tentu saja saya doakan selalu kesehatan, keselamatan, kebarokahan ilmu kepada seluruh tadi bahasanya Pak Farid itu luar biasa, saya sampai merinding. Pejuang pendidikan, jihad di bidang pendidikan. Jadi yang teman-teman lakukan ini bukan hal remeh-temeh. Ya, hadapi ini apa yang teman-teman lakukan suatu ibadah yang paling tinggi. Jihad, berarti perjuangan teman-teman. Iya perjuangan, karena yang dihadapin bukan mesin. Yang dihadapin adalah manusia dengan seperangkat yang luar biasa uniknya. Jadi ahlan wasalan untuk pimpinan unit sih kita udah sering ketemu ya. Mohon maaf loh ini pimpinan unit sebagai pimpinan jihad pendidikan. Liburannya diganggu ya, datang-datang langsung mikirin yang lumayan berat kurikulum. Dan juga buat teman-teman ahlan wasalan, tim guru, musyrif dan shadow teacher. Ya, mudah-mudahan liburannya kemarin betul-betul kalau bahasa anak sekarang apa? Healing katanya ya. Healing apa enggak? Terserah deh, pokoknya kesini semangat ya. Sudah dengan energi baru. Dan bismillah yang teman-teman akan terima 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Insya Allah bikin semangat lagi Pak Rudi. Ya karena ini ngecas ilmu. Kita mau ngasih kalau kitanya nggak pernah dikasih, ya lama-lama nggak semangat, ya kosong gitu tanpa arti yang kita berikan ke siswa kita. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan, alhamdulillah tahun kemarin sudah dibentuk tim pengembang kurikulum. Kalau kata Pak Oni, ini baru namanya sekolah, karena sekolah harus punya kurikulum, harus punya tim khusus yang mikirin. Karena kurikulum adalah tools, alat, instrumen, kendaraan teman-teman untuk mencapai visi pendidikannya sekolah YPSJ. Kalau ini nggak dipikirin, nggak ada tim khusus yang mengelolanya, kita kadang suka salah arah, salah kendaraan sehingga nyasar. Visi pendidikannya boro-boro mau nyampe, kendaraannya aja nggak ada. Alhamdulillah kurikulum ini saya dan banyak terima kasih teman-teman kesediaannya memikirkan berkelanjutan yang terbaik, terus mengembangkan kurikulum buat sekolahnya YPSJ supaya visi kita tercapai. Karena visi kita tuh Masya Allah, udah sunatullah sesuai dengan yang Allah ciptakan manusia di muka bumi ini untuk apa sih? Yang satu, kita yakin, kita percaya bahwa Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang gagal. Karena itu kita menghargai semua ciptaan Allah punya potensi. Karena kita menghargai ciptaan Allah, maka harus kita rawat. Cuma diterima aja nggak dirawat juga sama juga bohong. Bagaimana cara merawatnya? Banyak. Kita apa bahasanya ya? Kita harus tahu, kita harus tadi rawat apa yang namanya fitrah Allah tadi ada di visi kita. Fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah perkembangan. Ini salah satunya teman-teman. Ya, salah satunya.
Pendisiplinan itu kita lakukan supaya anak-anak kita kelak lulus dari sekolah punya perilaku yang siap menghadapi tantangan zaman, apapun fitnah zaman pada saat itu. Mengatur perilaku anak-anak itu prosesnya disebut juga pendisiplinan. Sehingga mereka tahu aturan yang bekerja di muka bumi ini apa. Dia sudah punya attitude yang siap dimanapun nanti dia berada. Dengan cara tadi merawat fitrah perkembangannya. Ini nih, kita lagi ikhtiar. Jadi yang nanti kita pelajarin 2 hari ke depan itu maha penting. Penting banget. Jadi saya mohon keseriusannya, kesungguhannya, dan banyak bertanya. Karena nanti banyak ahlinya. Bu Ayu, ngapain kita rawat fitrah Allah itu? Karena nanti kita mau mencetak generasi yang jadi generasi terbaik. Kalau bahasa almarhum jadi generasi terbaik di bahasa Al-Quran, dan almarhum pakai itu untuk project based on Quran. Jadi ini kita lagi merawat amanah Allah. Kita benar-benar pikirin mana cara stimulus perilaku yang positif tapi sesuai dengan sunatullah. Maka kita perhatikan cara Allah, bagaimana Allah menciptakan otak manusia, itulah cara anak-anak kita berpikir. Bagaimana Allah menganugerahkan tiap orang perasaan, emosi. Maka itulah nanti yang kita pelajarin. 2 hari ke depan teman-teman akan belajar neuroscience, cara otak berkembang sesuai usianya. Sehingga pada saat kita pendisiplinan, kita pas sesuai cara anak kita berpikir. Enggak kelambatan, enggak cepat, tapi sesuai perkembangan. Nah teman-teman, supaya cara berpikir teman-teman alurnya kita semua sama, maka saya mau jelasin dulu. Jadi bismillah teman-teman, tim kurikulum itu lagi memikirkan waktu tahun kemarin apa ya pendisiplinan yang pas banget dengan pendidikan humanis yang almarhum tanamkan ke kita semua. Ternyata yang sangat klik adalah gentle discipline. Saya jelasin sekilas project plan kita menerapkan gentle discipline di sekolah YPC seperti apa, karena harus bertahap. Ini betul-betul harus dari hatinya teman-teman. Kalau hati teman-teman menolak, nggak akan bisa. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih Bu Ayu mikirin pendisiplinan? Kan kita udah selama ini nerapin. Percayalah teman-teman, generasi sekarang menghadapi, selamat datang Pak Iman ya. Oh, Pak Bambang dipanggilnya. Ya. Saya mohon izin Pak Bambang, saya lanjut. Anak-anak kita mengalami masalah non-akademis lebih banyak dibanding masalah akademisnya. Yang kedua, ayo kita introspeksi. Kita semua nggak cuma guru, kadang masih gagap, belum bisa jadi fasilitator kalau anak-anak kita punya problem. Karena memang itu mungkin tidak terlalu dalam dibahas saat kita kuliah pendidikan. Yang ketiga, kita perlu metode pendisiplinan yang sesuai dengan qudwah nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal orang yang empati, lembut dan bijaksana. Ayo kita sama-sama belajar menjadi seperti itu. Terus memang belum adanya panduan sekolah ini sudah 13 tahun, belum adanya panduan pendisiplinan humanis dan ramah anak di sekolah kita. Kalaupun ada, masih belum menyeluruh. Nah, sekolah kita juga belum punya psikolog yang betul-betul masuk ke bagian internal sekolah, masih sifatnya kerjasama, dan kita melanjutkan amanat almarhum Pak Munif bahwa sekolah yang bagus adalah pendidiknya juga tidak hanya pendidik, tidak hanya guru, tapi dia juga konselor. Next. Nah, terus kenapa kita pilih gentle discipline? Teman-teman, ini salah satu rujukan saja. Karena nanti kita tentu mengambil yang bagus-bagus yang pas untuk sekolah humanis ya. Nah, untuk gentle discipline kita pelajari sekarang karena menurut kita ini sesuai dengan qudwah nabawiyah tadi ya. Bil hikmah mau'izatil hasanah. Artinya di sini nih kita diharapkan orang dewasa memberi contoh yang baik dengan ucapan yang baik, lembut dan bijaksana. Perlu kesadaran diri dalam menjalankan disiplin, bukan ancaman, sehingga guru juga tidak stres
Kalau guru nggak stres, siswanya happy. Saya kebayang betapa stresnya kita di saat kita mendisiplinkan anak-anak, kita merasa kita orang yang maha tahu. Kamu ikut saya bosnya, kamu ikut saya. Tapi kalau kita kerjasama, kita tim, beban kita kayaknya hilang gitu ya. Karena kita menganggap kami guru dan kamu siswa, kita kerjasama, kita satu tim. Capek loh, mimik muka kita digalak-galakin, suara kita ditinggi-tinggiin, alis kita, dahi kita dikenyit-kenyitin, marah terus tiap hari, biar muridnya takut. Jujur aja, capek enggak? Capek ekspresi marah itu. Lebih enak ekspresi senyum, ya, lebih tenang, lebih damai, ekspresi tenang, gitu. Nah, gentle disiplin juga di sini nanti siswa belajar menyelesaikan masalah sebagai konsekuensi dari perilaku negatif. Next. Ya, selanjutnya. Nah, apa dan bagaimana gentle disiplin? Ini kita kasih teaser dulu bayangan. Jadi teman-teman, ini saya ngambil quotes-nya dari Bu Tias nih. Jadi di gentle disiplin itu kita menjalin hubungan positif antara guru dengan siswa. Bahasanya apa Bu Tias? Connection before correction. Jadi kita nggak ujuk-ujuk anak itu taunya kita menghukum, memberi sanksi. Tapi kita nggak deket sama siswa kita. Ya, justru yang baik adalah deket, kenali apa problem siswa kita sehingga kita tahu kenapa dia masih berperilaku negatif. Terus juga insya Allah kalau kita semua nih nanti berproses ya, udah mulai menerapkan gentle disiplin, guru jadi sosok yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah ini nanti ada koneksinya, nanti di bedah buku yang siang saya isi apa korelasinya guru yang menyenangkan sama siswa jadi ada kesadaran diri sendiri untuk berperilaku yang positif. Nah, terus juga guru jadi fasilitator, alih-alih jadi hakim. Kerjaannya ngasih prit kartu kayak wasit, ya, atau jadi hakim. Kerjaannya ngasih hukuman atau sanksi. Nah, yang kami garis bawahi di gentle disiplin ini ternyata wajib gurunya harus belajar 3 hal. 1, manajemen emosi, komunikasi efektif, dan memahami neuroscience dalam pengasuhan. Nah itulah yang kita lakukan 2 hari ke depan. Jadi teman-teman sekarang udah ngerti ya, kenapa tim kurikulum menyampaikan 2 materi ini. Karena nanti terkait, ini jadi bekal teman-teman pada saat mengaplikasikan gentle disiplin di kelas. Next. Nah ini milestone sederhana aja teman-teman. Tahapan-tahapan penerapan gentle disiplin ini enggak seperti bikin ceplok telur. Ini bertahap karena kita harus merubah paradigma pendisiplinan kita yang sudah puluhan tahun selama ini kita yakini itu banyak yang bertentangan justru sama fitrahnya anak-anak kita. Jadi yang pertama kita sudah bikin tim Guardian Angel-nya, kita buat time schedule dan kita sudah bedah buku. Ini bukunya teman-teman. Ada 15 bab, alhamdulillah kemarin perwakilan manajemen, semua unit sekolah dan mahat, kita selesai ya Bu Tias ya, 15 kita kupas, kupas habis tiap babnya. Teman-teman, saya perlu kesadaran diri teman-teman, kita tidak mau memaksa kesadaran diri teman-teman, di kepala sekolah sudah dikasih tiap unit, kalau teman-teman mau beli atau apa, baca buku ini akan jauh lebih baik. Karena ini tidak hanya untuk guru tapi juga orang tua. Jadi saya pribadi juga belajar lagi jadinya. Kemudian step yang kedua pelatihan yang 2 hari ini. Kemudian dari pelatihan ini kita baru menyusun panduan. Setelah itu menyusun SOP pendisiplinan teman-teman nanti bagaimana di kelas. Kalau sudah selesai kita minta yayasan mengesahkan karena yayasan juga perlu tahu perubahan apa di dalam pendisiplinan siswa SD Silaturahim dan IMC. Nah kalau sudah disahkan sama yayasan baru kita buat seminar kecil kepada seluruhnya. Jadi gentle disiplinnya nggak hanya di kelas tapi satpam juga tahu, security, bagian dapur juga tahu, sampai bagian kantin juga tahu ya. Oke. Next.
Lanjut aja. Nah ini mohon maaf wajah tidak merepresentasikan orangnya ya. Ini belum dirubah foto profilnya. Jadi ini adalah tim Guardian Angel atau tim malaikatnya lah. Kenapa perlu malaikat? Tim malaikat Bu Ayu di penerapan gentle discipline? Kadang suka ada setan lewat ya. Merubah motivasi kita, merubah pikiran kita. Jadi perlu orang-orang yang selalu ngingetin kita semua, saling mengingatkan. Ini timnya, saya ketuanya, nanti koordinator pelaksananya Bu Tias, sekretarisnya Pak Oni. Nanti perlu banyak dokumentasi ya Pak Oni ya, karena nanti akan menyusun SOP. Nah kita punya Guardian Angel tiap unit, ada unit SD, ada Bu Entin, Bu Rince, dan Ibu Sri. Kalau SMP, Pak Devi, Bu Anissa, dan Pak Dery. Pak Dery hadir ya hari ini ya? Ada. Oke, SMA ada Pak Manarul, Bu Winda, dan Pak Wafa. Tim Mahat ada Ustadz Arif, Ustadz Hafidin, dan Ustadz Khoir. Dan ada Pak Akram dari manajemen. Nanti kita akan menyentuh ke orang tua juga. Pasti orang tua harus sama paradigmanya dengan sekolah. Tapi ini tahapan terakhir karena tim kurikulum berpikir yang harus dikuatkan internal sekolah dulu. Gitu. Oke, baik itu saja teman-teman. Sosialisasi bagaimana nanti penerapan gentle discipline dilakukan. Bismillah teman-teman. Ini bukan proyek tim kurikulum tapi proyek kita semua. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariah ya buat kita semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.